Halo, apa kabar semuanya? Baik, untuk kesempatan kali ini saya ingin sekedar mengingatkan saja untuk teman-teman mahasiswa, terutama bagi yang sedang melakukan penelitian ataupun yang sedang menulis manuskrip untuk diterbitkan di jurnal internasional. Nah, video ini merupakan hasil refleksi saya saja dari membaca artikel teman-teman yang tersubmit di Belitung Nursing Journal ataupun di Journal of Healthcare Administration yang saya kelola. Jadi judulnya di sini adalah penggunaan instrumen orang lain sudah minta izin belum? So, let's find out. Baik, tentu saja ketika kita ingin melakukan penelitian, apalagi kalau kita menggunakan kuesioner orang lain atau menggunakan rating scale, apapun bentuk instrumennya, tentu saja kita harus minta izin. Oke, nah fenomena izin dan perizinan ini memang terkadang susah didapatkan ketika kita membaca penelitian-penelitian teman-teman kita yang ada di Indonesia. Mungkin ada beberapa yang sudah fokus akan hal ini, namun ada juga yang belum. Nah, seringkali kita lupa untuk mencantumkan masalah perizinan ini baik di deskripsi, di tesis, ataupun di disertasi, ataupun juga di manuskrip yang sedang kita tulis. Nah, ini harus clear statement, harus disampaikan secara gamblang bahwa kuesioner yang kita pakai ataupun rating scale yang kita pakai sudah mendapatkan izin dari developer pertamanya ataupun original authornya ataupun original developernya. Oke, itu yang pertama. Kita harus sudah mendapatkan izin ketika menggunakan kuesioner orang lain ataupun instrumen orang lain. Oke, nah ini penting. Jangan sampai nanti teman-teman mahasiswa ketika mereka melakukan penelitian main comot-comot aja, pakai kemudian ambil data menggunakan instrumen tersebut, mereka tidak tahu bahwa itu tidak open access. Oke? Jadi memang harus betul-betul dicek dulu apakah open access ataupun tidak. Kalaupun harus minta izin, harus minta izin. Jangan main pakai-pakai saja. Nah, fenomenanya di kita ini sering main pakai-pakai saja tanpa minta izin. Ketika mau dipublikasikan, sekali terbit bermasalah. Akhirnya apa? Akhirnya ditariklah artikel yang sudah terpublikasikan tersebut. Oke? Nah, itu yang pertama. Minta izin untuk penggunaan. Oke? Instrumen studi permissions, instrument permission to use. Oke? Minta izin untuk menggunakan instrumen dari si developer pertama ataupun author pengembangnya. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita melakukan penelitian, ketika kita menulis artikel pun juga, jadi terkadang pada saat kita melakukan penelitian itu, ada masanya kita ingin merubah item yang ada di instrumen tersebut. Contoh saja misalnya saya pinjam kuesioner orang lain. Ketika saya melihat item-item yang ada di instrumen tersebut, ternyata saya harus menambahkan beberapa item atau saya mengurangi beberapa item atau saya rubah konteksnya. Nah, tentu saja ketika kita ingin berniat sudah seperti ini berdasarkan hasil kajian dari instrumen tersebut, kita harus juga minta izin dari pengembang aslinya. Artinya kita harus mempunyai izin untuk memodifikasi, izin untuk mengadaptasi. Oke, modifikasi dan adaptasi itu ya ada sedikit perbedaan. Ada video saya yang sudah terpublikasikan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya modifikasi ini kita bicara tentang mengurangi items atau menambahkan items. Ada beberapa pengembang instrumen, mereka tidak mau instrumennya, mereka tambahkan itemnya. Mereka tidak mau atau dikurangi itemnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi harus minta izin betul-betul. Jangan minta izin hanya izin penggunaan saja, tapi minta izin untuk modifikasi instrumen tersebut. Oke? Itu. Kemudian apa? Juga minta izin untuk menerjemahkan. Oke? Adaptasi tadi, culture adaptations. Nah, untuk menerjemahkan ini pun juga kita harus minta izin. Jadi,
ada banyak izinnya sebetulnya, bukan cuma dua ya. Jadi ada 4 poin sebetulnya. Pertama, minta izin untuk penggunaan. Kedua, untuk minta izin memodifikasi. Ketiga, kita minta izin untuk menerjemahkan. Karena ada beberapa pengembang pun juga mereka tidak mau kita yang menerjemahkan. Mereka mempunyai company sendiri, perusahaan tersendiri untuk menerjemahkan instrumen mereka. Jadi tinggal kita beli saja dari mereka atau minta izin atau gimana, saya tidak tahu prosesnya. Yang jelas beberapa company juga berbayar begitu. Jadi jangan semena-mena pengen langsung terjemahkan, minta izin dulu. Oke. Kemudian setelah itu minta izin juga untuk dimasukkan ke dalam skripsi, tesis ataupun disertasi. Terkadang kita ketika kita sudah meminta izin untuk penggunaan instrumen tersebut, karena si komite ingin melihat apa itu namanya instrumen yang ada, mereka maka dimasukinlah dari mahasiswanya ini ke appendix di disertasi mereka, di tesis mereka di bagian belakangnya. Nah, ada beberapa pengembang mereka tidak mau karena karena disertasinya atau tesisnya akan open access padahal instrumennya tidak open access. Nah, itu juga bakal jadi permasalahan. Maka dari itu, ada beberapa perizinan kesimpulan dari saya. Pertama, minta izin penggunaan. Kedua, minta izin modifikasi. Ketiga, minta izin untuk diterjemahkan. Keempat, minta izin untuk dimasukkan ke dalam skripsi, disertasi ataupun tesis kita. Oke. Nah, untuk masalah perizinan ini harus dimasukkan sedetail-detailnya di penelitian kita, di buku yang setebal begini, disertasi, skripsi, atau tesis, dan juga dijelaskan secara gamblang, ringkas, singkat, padat di manuskrip kita yang sedang akan kita tulis. Biasanya pun juga komite minta proses perizinan seperti apa, minta cantumkan emailnya, sedetail-detailnya, jangan sampai ada manipulasi di sana. Karena apa? Karena bakal terjadi konflik of interest. Nanti bakal ditariklah penelitiannya karena tidak valid, karena instrumennya belum valid dan belum dapat izin. Nah, artinya bakal bermasalah ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya ingatkan untuk teman-teman mahasiswa. Selebih dan sekurangnya, saya mohon maaf. So, mari kita minta izin. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak.